Pembahasan yang kedua yang ingin saya sebutkan adalah salafi. Kenapa Pak? Karena selalu saja ya dinisbatkan salafi wahabi kan gitu ya. Ya sampai keluar buku yang penuh dengan kedustaan ya, yang ditulis oleh Idahram yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Wahabi, Salafi Wahabi. Akhi azani Allah wa iyyakum. Kata salaf adalah merupakan mempunyai makna sesuatu yang telah terdahulu. Dan salafi adalah nisbat kepada salaf. Dan yang dimaksud dengan salaf adalah generasi yang terdahulu. Mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ini merupakan generasi yang paling utama. Yang disebutkan dalam hadis yang mutawatir bahwa Rasulullah SAW sabda apa? Ya kata Rasulullah, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Iya. Rasulullah menyebutkan bahwa 3 generasi ini yang terbaik. Dan para ulama menyebutkan bahwa batasan salaf itu adalah ya abad sampai abad ke-3 Hijriah. Berarti kurang lebih dari itu disebut dengan khalaf, bukan salaf. Iya. 3 Hijriah berarti tahun 200, berarti setelah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menunjukkan bahwa imam yang 4 itu termasuk salaf. Dan itu betul. Iya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad meninggal tahun berapa, Pak? Ada yang tahu? Yang merupakan madhab dari 4 madhab ini? Ada yang tahu? Imam Ahmad wafat tahun 264 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Hah? Enggak tahu. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Enggak tahu. Masa nggak ada yang tahu nih? Imam Syafi'i rahimahullah meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Malik meninggal tahun berapa? Ada yang tahu? Aduh gimana nih? Iya, masa para ulama-ulama yang masyhur gitu antum nggak kenal sih Mas? Ya tahun berapa? Antum kalau ditanya Ruud Gullit aja, wah tahu Pak. Ya Ruud Gullit tuh pemain bola ya Belanda ya. Iya. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Malik bin Anas Al-Asbahi. Iya. Nah, ikhwatul Islam azani Allah. Kenapa mereka disebut dengan salafi? Sekali lagi, dalam salafi di situ adalah nisbat kepada salaf. Kenapa mereka mengatakan salafi? Karena mereka mewajibkan untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Sesuai dengan pemahaman siapa? Salaf. Makanya aneh sekali pernyataan yang bernama Idahram dalam bukunya dia itu ya, apa sejarah sekte. Katanya salafi yang sekarang ini ya telah keluar dari khitah salafi terdahulu. Kenapa? Karena salafi yang sekarang ini hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis saja, tidak mau kembali kepada pendapat para ulama. Ya subhanallah. Justru kita yang senantiasa berusaha, kita gembor-gemborkan, jangan hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak cukup. Al-Quran dan hadis saja tidak cukup kalau kita pahami dengan pemahaman sendiri, Pak. Ya, Al-Quran dan hadis harus kita pahami dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, dan para ulama setelahnya yang sesuai dengan manhaj para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
sebagaimana itu dinasihati oleh para ulama-ulama kita ya akhwal Islam. Dan anehnya ya, si Dahram ini Pak, ketika dia mengklaim bahwa kita ini sesat karena hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis dan tidak mau melihat pendapat para ulama, anehnya ketika dia menafsirkan hadis nggak bawa pendapat ulama. Ini namanya apa Pak? Ya, Ramatni bidai hawan salat, kata orang pepatah orang Arab. Ya, dia menuduh aku, ternyata tuduhan itu balik lagi ke dia. Ketika dia membawakan hadis tentang akan munculnya tanduk setan dari arah Najd, lalu dia paksakan pemahaman hadis itu bahwa maksudnya Najd di sini adalah Najd yang ada di Saudi sekarang. Ya maksudnya apa? Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Subhanallah, padahal kalau kita rujuk kitab-kitab para ulama tidak demikian para ulama menafsirkan. Seperti Ibnu Hajar mengatakan Najd itu segala sesuatu yang tinggi dari permukaan bumi. Maka tempat-tempat yang tinggi itu Najd. Dan Najd itu dimulai dari Tahama sampai ke Irak. Dan riwayat-riwayat kebanyakan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Najd di sini adalah Najdul Irak. Itu yang disebut oleh para ulama. Dia, ya, penulis buku sejarah Salafi ini, ya, menuduh kita katanya tidak rujuk kepada pemahaman ulama, tapi dia sendiri nafsirin hadis dengan penafsiran dia sendiri, kan lucu.